ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala muallif hafizahullah ta'ala fi kitabih ad-darsu al-hadi wal ishrun, pelajaran yang ke-21, fi zakati wa ahkamiha, pembahasan tentang zakat dan hukum-hukumnya. Kemudian di sini ada catatan kaki dari Syekh. Wa dzalik bimunasabah, dan hal ini kenapa dibahas? Karena bersesuaian, munasabah bersesuaian, anna katsiran minan nas, bahwasanya kebanyakan dari manusia kaum muslimin, i'tadu, mereka terbiasa, ikhrajaz zakat, mengeluarkan zakat amwal. Mereka terbiasa mengeluarkan zakat mal, zakat harta mereka, fi syahri Ramadan. Kebanyakan dari mereka mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang berlaku dalam penghitungan zakat adalah bulan Hijriyah, ya, bulan Hijriyah, bukan Syamsiyah. Ya, jadi Muharram, Safar, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil, itu seterusnya, bulan Hijriyah, bukan bulan Syamsiyah. Jadi kebanyakan kaum muslimin mereka terbiasa mengeluarkan zakat mereka di bulan Ramadan. Kenapa? Li fadilatiz zaman, karena keutamaan waktu. Keutamaan waktu. Jadi ini kata penulis. Jadi kenapa kita bahas zakat, ya, dalam bab kitab Syahrul Ramadan? Karena kebanyakan kaum muslimin kemudian mengeluarkan, ya, mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan zakat kebanyakannya di bulan Ramadan, ya, banyak bertebaran kaum muslimin mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan dengan harapan, ya, keberkahan di bulan Ramadan ini. Nas'alullah lana wa lahum qabul, dan kita meminta kepada Allah agar, ya, dan meminta kepada kaum muslimin, minta kepada Allah agar, ya, semuanya diterima zakatnya. Wa hadza, dan ini, idza kana tamamul haul, ini dilakukan apabila sempurnanya haul, ya, haul batas, ya, waktu, batas maksimal waktu, ya, dari harta tadi, apabila yuwafik syahri Ramadan, apabila menyesuaikan dengan bulan Ramadan, ya. Jadi pas, ya, haulnya sampai bulan Ramadan juga dibayar di situ. Amma idza kana yatimul haul alaih, apabila haulnya, ya, sempurna sebelum Ramadan, ya, belum masuk Ramadan sudah sempurna, umpamanya di Sya'ban atau Rabiul Awal, fa innahu yajibu ikhraj zakatihi, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakatnya inda tamamil haul, sampai kapan sempurnanya haul tadi. Wala yajuz, dan tidak boleh dia mengakhirkannya ila Ramadan, enggak boleh. Kalau sudah sampai haulnya, ya, keluarkan di situ, jangan dia pengen Ramadan padahal haulnya sudah datang, sudah sampai, ya, haulnya satu tahun, enggak boleh dia akhirkan, ya, tidak boleh dia diakhirkan. Baik. Yaitu kata penulis di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, ja'ala fil amwalil aghniya'i haqqan lil fuqara'i wal masakin wal masarif allati biha salahuddin dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallim taslima katsiran, ma ba'd. I'lamu, ketahuilah, anna zakat, sesungguhnya zakat, hiya ruknus tsalits, zakat itu adalah rukun yang ketiga, min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. Wahiyal mawaliyah, dan dia adalah sesuatu yang senantiasa diikutkan, mawali,
ya, sesuatu yang diikutkan, sesuatu yang senantiasa bersama lis-shalah, bersamaan dengan salat, baina tilkal arkan, di antara rukun-rukun Islam. Ya, maka kita lihat ya banyak penyebutannya dalam Al-Qur'an. Wa qarinatuha, dan temannya, ya, zakat itu adalah temannya, ya, atau kerabatnya atau sahabatnya salat. Fi dzikri, dalam penyebutan, fi katsirin, dalam kebanyakan, minal ayati Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, wa aqimus shalah, sudah itu apa? Wa atuz zakah. Ya, banyak itu dalam ayat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya kan? Kemudian haitsu qaranahullah, di mana Allah menggandengkannya, ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya bis salat, menggandengkannya dengan salat, fi nayyif wa salasina, pada 30 lebih ayat, ya, lebih dari 30 ayat, ya. Jadi lebih dari 30 tapi enggak sampai 40. Lebih dari 30 ayat, ya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa anta'tuz zakah wa tuqimus shalah, atau baik lafadznya mudhari, amr, madhi, yaitu kurang lebih 30 ayat. Ya, 30 ayat lebih tapi enggak sampai 40. Penyebutannya di dalam Al-Qur'an kata Syekh di sini. Mimma yadullu, ya, menunjukkan bahwasanya ala ahammiyatiha, kepada urgensi dari zakat. Jadi ketika zakat itu disandingkan, ya, dengan salat, menunjukkan, ya, pentingnya zakat itu, dan pengulangannya sampai 30 kali menunjukkan zakat itu penting. Ulangi zakat, wa atu zakah, wa atu zakah, wa atu zakah. Penting zakat, harus dikeluarin, ditunaikan. Wa azimi makanatiha, dan juga dikarenakan agungnya kedudukannya. Ya, agung makanatiha, ya, kedudukan, ya, puasa, zakat tadi. Wa fiha, dan di dalam zakat itu, masalih, ya, terdapat kemaslahatan azimah, yang sangat agung, yang sangat besar. A'zamuha, dan kemaslahatan yang paling besarnya, yang terbesar adalah syukrullahi ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat harta yang telah Allah berikan. Wa imtithalu amrihi, dan juga melaksanakan perintah Allah, bil infak, dengan menginfakkan, mimma razak, ya, dari segala sesuatu yang telah Allah rezekikan, telah Allah beli rezeki. Itu yang paling penting, bersyukur kepada Allah telah diberikan rezeki. Wal husul, dan juga memperoleh, ala wa'dihil karim, ya, memperoleh apa yang telah Allah janjikan, ya, Allah yang maha mulia, yang maha dermawan, ya, akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, lil munfikin, bagi orang-orang yang berinfak, bil ajr, ya, pahala, ganjaran, ya. Nanti akan disebutkan di sini ayat-ayat berkaitan dengan balasan bagi orang yang berinfak. Wa minha, dan diantaranya juga hikmahnya, ya, muasah, ya, yaitu bantuan al-aghniya, bantuan orang-orang kaya, aghniya, orang-orang kaya, li ikhwanihim, terhadap saudara-saudara mereka, al-fuqara, yang fakir. Fi saddi hajatihim, dalam menutup hajatihim, hajat-hajat mereka, wa daf'il faqah, dan menutup kefakiran anhum, dari mereka, ya. Jadi, ya, itu tujuannya, ya, dibayarkan zakat, ya, supaya kita membantu saudara-saudara kita yang miskin. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu rahimani rahimakumullah, kaum muslimin yang ada di negeri kita yang dalam keadaan miskin dan fakir, itu sebenarnya mereka layak dapat zakat terus, ya, dapat zakat yang bisa menutupi hajat mereka. Nah, jadi orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang meminta-minta, yang cacat, itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Jadi orang-orang minta kakinya putus, buntung gitu kan, kita kasihan kan mereka nggak bisa, ya, sulit untuk bekerja, ya, sulit untuk mencari nafkah, sulit mereka, ya. Nah, itu nggak apa-apa, kita bantu, kita kasih,
Ya, kita kasih mereka uang, ya, di pasar itu kita kasih orang yang cacat segala macam. Namun secara hukum syar'i itu bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab pemerintah itu. Jadi pemerintah melalui Basnas, Badan Amil Zakat, harus membantu mereka bangun rumah. Ini zakat orang miskin, bangun. Kemudian kalau bisa kasih usaha, ya, yang bisa menutupi hajat mereka. Ya. Itu ya, hikmah dari adanya zakat itu. Kemudian nggak bisa kalau ada seseorang mengatakan apa namanya nih, kita semuanya ada seorang pemimpin ya berkampanye atau mungkin presiden atau gubernur, ya kita akan memberantas kemiskinan, itu bohong itu Pak, nggak akan terberantas kemiskinan. Kalau berantas kemiskinan berarti hilang zakat, ya nggak? Nggak ada kemiskinan, miskinan itu terus ada. Kalau kemiskinan dibilang berantas, ya mana zakat mau dikemanain? Zakatnya sampai hari kiamat loh dikeluarin, kayak sholat, puasa juga. Rukun Islam itu ya akan terus ada di dalam agama ini. Kalau dikatakan berantas kemiskinan, ya hilang total ya nggak akan mungkin. Jadi kalau mengatakan berantas kemiskinan, nah itu ya termasuk dakwaan atau ajakan yang keliru, yang salah. Kalau mengurangi mungkin ya, mengurangi akhirnya orang dulunya miskin dikasih lapangan pekerjaan bisa kerja. Tapi kalau memberantas menghilangkan kemiskinan di negerinya mana mungkin bisa. Ya. Karena zakat tetap sampai ada hari kiamat, jadi kemiskinan tetap juga sampai ada. Nah, maka terkadang oke lah ya kita bersedih ngelihat saudara kita mungkin yang kekurangan, ya, kemudian yang mengalami kehidupan yang susah di bawah standar normal kehidupan masyarakat, ya kita tetap bersedih dan berusaha membantu mereka semaksimal yang kita mampu. Namun ingat, jangan terkadang ada sebagian kaum muslimin terlalu berlarut-larut. Yang terlarangnya itu berlarut-larut gitu loh, hanyut di dalam kesedihan yang berlebihan, itu yang nggak boleh. Kalau sedih kita sedih, tapi kalau hanyut dalam kesedihan yang berlebihan dan berlarut-larut, ya, dengan keadaan kaum muslimin, ya bukan kayak gitu caranya. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang telah mentakdirkan dan menentukannya, dan orang akan hidup sesuai dengan keadaan yang telah Allah tetapkan. Ya. Bahkan bisa jadi kehidupan yang dia alami sekarang itulah nikmat hidup dia. Ya. Justru ketika ya kita lihat mungkin dalam acara-acara apa itu yang sering acara bedah rumah apa yang rumahnya diganti gitu ya, ada kan bedah rumah. Ketika rumah mereka diperbaiki segala macam, kan mereka selagi rumah mereka diperbaiki kan mereka nginap di hotel atau di tempat mewah gitu ya sebenarnya. Mereka nggak merasakan kenikmatan loh, apa kayak gini kasur ini, karena nggak terbiasa dengan hidup seperti itu, ya kan? Nggak terbiasa. Jangankan kita, hewan aja, ya, ketika dibawa ke tempat-tempat yang bersih, mereka nggak mau tidur situ. Mau ngetes bawa kambing ke hotel, mau nggak tidur situ, mana mau dia. Artinya apa? Semua ya perbedaan status sosial dan ekonomi yang ada di yang kita alami sekarang itu sebuah sistem yang telah memang Allah tetapkan, takdirkan. Jadi orang itu akan berjalan sesuai dengan apa yang telah terbiasa dan telah Allah tetapkan untuk hidupnya. Jadi untuk apa kita berlarut dalam kesedihan terhadap mereka? Memang kita sedih, kasihan kaum muslimin, tapi memang kayak gitu kehidupan mereka. Sudah. Apa yang kita bantu bisa bantu, kalau enggak kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka. Udah gitu aja. Baik. Kemudian juga di antara kemaslahatan zakat, tathhirul muzakki, ya, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat. Ya, tathhir artinya mensucikan orang yang mengeluarkan zakat, mensucikan dari apa? Minal bukhli, dari kebakhilan, wasyuhi, dan kekikiran, wal akhlaquz zamimah, dan dari akhlak yang tercela, waja'lihi, dan menjadikan orang yang mengeluarkan zakat itu fi sufufil muhsinin, mereka berada dalam barisan-barisan orang-orang yang muhsin, menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan, pelaku kebaikan. Alladzina yuhibbuhumullah, yaitu orang-orang yang Allah cintai. Orang muhsinin Allah cintai mereka, ya, Allah cintai.
wa yuhibbuhumun nas, dan mereka juga dicintai oleh manusia. Jadi tujuan agar mengeluarkan zakat, menjadi orang yang rajin berinfak dan bersedekah, membuat seseorang menjadi kelompok muhsinin, ya, jadi orang muhsin. Ya. Jadi ya jadi berusaha agar apa? Menjadi seseorang yang muhsin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim." Ambil dari harta-harta mereka sedekah, sebagai bentuk sedekah. Ya, di antara sedekah zakat. Zakat itu sedekah, tapi sedekah wajib. Sedekah ada dua, sedekah mustahab, sedekah wajibah. Kalau sedekah wajib, ya, di antaranya zakat. Kemudian menginfakkan, ya, sedekah terhadap istri, ya, anak, itu wajib. Namanya sedekah juga, kayak zakat. Kemudian ada sedekah yang mustahab, ya, sedekah kepada keluarga, kepada fakir miskin dan segala macamnya yang kita merasa dibantu, itu sunnah. Nah, di sini khudz min amwalim, ambil dari harta mereka sedekah, ya, sebagai bentuk sedekah, sebagai bentuk zakat, tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim, ya, dan membersihkan jiwa mereka biha, dengan, ya, zakat tersebut. Ya, ini bentuk, ya, jadi kalau ingin mensucikan dan membersihkan jiwa, salah satunya adalah dengan bersedekah, salah satunya. Ya, makanya salah satu, ya, salah satu bentuk pengajaran yang bagus, ya, terhadap anak, biasakan dia bersedekah. Ya, kita punya anak nih, biasakan bersedekah. Ya, suruh kasih duit berangkat sekolah, ini nanti bagi-bagi ke temannya. Ini kamu sedekah ya, nanti kasih kau tuh. Itu termasuk adab yang bagus. Ya, ajak anak itu, ya, pergi ke panti asuhan, ya, ngelihat anak-anak yatim, ya, agar dia tahu, ya, bagaimana keadaan mereka. Kemudian kasih uang, nih nak, kasih ke itu. Mereka itu nggak punya bapaknya, nggak ada bapaknya lagi. Nah, itu salah satu buat anak jadi, ya, jiwa dia bersih dan bagus, nggak gampang dia hasad, dengki, nggak bakhil, karena sudah terbiasa diajarkan oleh orang tuanya untuk memberi. Ya, jadi penting kita mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu, dan jadilah kalian muhsinin. Nah, disuruh jadi muhsinin. Disuruh jadi donatur kita. Disuruh jadi muhsin, wa ahsinu, berbuat ihsanlah. Jadilah orang yang muhsin. Yang jadilah donatur. Ya, walaupun donaturnya enggak sampai 10 juta, 100 juta kan tetap, kalau berapapun jumlahnya kan tetap jadi muhsinin juga. Jadi orang yang ihsan, muhsin, berapapun jumlahnya. Allah merintahkan ahsinu, dan jadilah kalian orang yang ihsan, berbuat baik. Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin. Allah, ya, menyukai muhsinin. Allah suka muhsinin. Ya, Allah menyukai donatur, suka. Ya, dicintai oleh Allah donatur itu. Muhsinin itu dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Wa minha, di antaranya, annaha, bahwasanya zakat itu tasabbabu, akan menyebabkan nama al-mal, berkembangnya harta, ya. Dan ini pasti zakat itu akan menyebabkan berkembangnya harta, ya, dan akan dirasakan oleh seseorang. Kemudian wahulul barokah fihi, dan akan, ya, hulul artinya akan singgah keberkahan fihi, di dalam hartanya, ya. Jadi konsep seseorang muslim itu adalah mencari keberkahan di dalam harta. Itu konsep seorang muslim, Pak, ya. Jadi kalau kita punya harta, yang kita cari itu keberkahan, bukan banyaknya. Ya, bukan banyaknya. Maka ya, sungguh heran kaum muslimin, ya, mereka berjuang, ya, dari sebelum subuh udah bangun, kemudian, ya, pulangnya, ya, sudah sore atau mungkin bahkan bisa malam, ya, berusaha sekeras mungkin bekerja, ya, tapi tidak menoleh kepada hal yang lain yang namanya berkah. Padahal konsep seorang muslim itu cari keberkahan, bukan cari kebanyakan. Enggak cari banyak, kita cari berkah. Ya. Kalau cari banyak orang punya harta tapi nggak ada keberkahan di dalamnya. Keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu, kata para ulama, di antara makna-maknanya, keberkah itu adalah subut al khair,
tetapnya kebaikan. Kebaikan dalam harta itu berkah. Ya. Subut al khair, subutul khair, tetapnya keberkahan. Jadi kalau kita lihat perumpamaannya kan Pak, al barokah, pecahan katanya al birkah. Al birkah itu kolam. Kolam isinya apa? Air. Air kan? Air ketika dia artinya ketika kita tuangkan air situ, airnya tetap kan dalam situ, ya kan? Nah, dia nggak akan hilang dia, ya kecuali kalau dikuras atau dibuang. Nah keberkahan itu asal katanya dari birkah itu, artinya sesuatu yang tetap terus ada kebaikan. Subutul khair, tetapnya sebuah kebaikan. Kemudian ya wa ziyadah, dan bertambahnya kebaikan itu. Ya, jadi selain ya tetap keberkahannya, kebaikannya bertambah. Ya, itu berkah Pak. Ya, berkah itu kebaikan. Jadi konsepnya kita tengok harta kita baik nggak kira-kira? Kita keluarkan, kita tengok. Ya, penghasilan penghasilan sebulan 50 juta semuanya. Nah, dari 50 juta itu kemana? Ada nggak jalan-jalan kebaikan yang mengalir dari harta itu? Kalau nggak ada, itu nggak berkah namanya. Ya. Gaji 50 juta sebulan tapi kemana? Happy, dugem, ya kan? Karaokean. Ini nggak ada berkah seperti ini. Ya, beli motor 5, enggak satu pun yang dipakai, pakai cuma satu. 4-nya dipajang aja. Nah, itu enggak khair kayak seperti itu. Enggak berkah seperti itu, Pak. Ya. Punya dia harta gaji ya 500 juta sebulan, ya, pajang mobil 6, 7. Yang dipakai satu, yang lain udah biarin tapi bayar pajak tiap tahun, bayar pajak, kemudian harus didinginkan karena enggak nanti rusak segala macam. Apakah itu berkah? Ya enggak berkah lah. Dari mana sih berkahnya? Ya, kemudian walaupun banyak, sumpahnya dia punya mobil banyak, kemudian dibawa, tiba-tiba anaknya sering kecelakaan, jatuh, nabrak, sering ditilang, itu enggak berkah seperti itu, Pak. Ya. Atau mungkin tiap bulan atau tiap 2 bulan, tiap 3 bulan ganti HP ganti. Enggak ada keberkahan seperti itu. Hilang entah kemana entah. Itu enggak berkah, enggak ada kebaikan seperti itu. Nah, jadi patokan kita kemana harta itu mengalir. Ketika dia mengalir dalam kebaikan, itulah keberkahan. Ya, keberkahan. Nah, baik. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma anfaqtum," dan segala sesuatu yang kalian infakkan, min syai'in, dari apapun itu, ya. Fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala yukhlifuhu, akan menggantikannya. Ya, jadi apapun yang Allah apapun yang kita infakkan, Allah akan ganti itu. Kemudian ada pertanyaan, boleh nggak kita berinfak dengan niat minta diganti? Boleh nggak? Boleh nggak? Kita berinfak niatnya minta diganti, boleh nggak? Boleh, nggak ada rincian. Apa mutlak boleh aja? Gimana? Nambah bisa berapa lagi? Gitu aja. Nggak ada yang lain? Boleh nggak? Boleh tahan. Boleh, tapi sebelumnya diawali dengan lillahi ta'ala dulu. Boleh. Kalau itu hanya yang kita jadi patokan, ya nggak boleh. Ya, mengerjakan amal kebaikan berharap dunia semata nggak boleh. Infak lillahi ta'ala, mengejar pahala, tapi berharap diganti, ya nggak apa-apa. Ya, kan setelah itu boleh. Ya, setelah kita ikhlas boleh. Nabi SAW ya sering memotivasi para sahabatnya ketika perang apa? Ya, kalau siapa yang berjihad fisabilillah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka yang mengalahkan musuhnya, dia yang berhak mendapatkan harta dia. Nabi motivasi enggak? Motivasi. Ya. Berperang, tapi kan mereka berjihad untuk apa? Syahid. Jadi fisabilillah di jalan Allah, tapi dikasih motivasi yang mengalahkan musuhnya, yang membunuh musuhnya, dia yang berhak mengambil barang-barang peninggalannya, ya, hasil ghanimahnya dia ngambil di situ.
hasil yang ada di tubuhnya, pedang, pisau atau emas dibawanya gitu, dia ngambil. Nabi memotivasi. Nah, jadi boleh ya. Dengan syarat tadi niat ikhlas lillahi ta'ala yang pertama. Maka segala sesuatu yang kalian infakkan fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya semuanya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Jadi pasti, Pak, janji Allah pasti ganti. Cepat atau lambat pasti. Wa fil hadis, dalam hadis sahih ya, dalam Bukhari dan Muslim juga, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis tapi Allah berfirman. Itu hadis apa namanya? Ahsan. Ya benu Adam, wahai anak cucu Adam, anfik ya, bidommil hamzah. Anfik. Ya, artinya fi'il amr. Berinfaklah. Unfik. Nah, kemudian pakai bidommi ya hamzah, bidommi alif. Anfik unfik alik. Wahai anak cucu Adam, berinfaklah, aku akan infakkan juga untukmu. Artinya apa? Dibalas. Allah balas. Ya kan? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan janji Allah pasti. Ya, janji Allah pasti. Wa man'uz zakat, kemudian beliau mengatakan dan mencegah dari membayar zakat, ya, menolak untuk membayar zakat, yusabbibu akan menyebabkan adraran azimah, kemudaratan yang sangat besar. Minha, diantaranya apa? Al-hirman, diharamkannya seseorang min hadhil masalih, dari kemaslahatan ini, al-murattab ala ikhrajiha, yang diakibatkan dari mengeluarkannya. Jadi orang akan dihapat dari kebaikan-kebaikan tadi diganti, kemudian mendapatkan pahala dan seterusnya, itu akan dicegah, akan diharamkan karena dia tidak membayar zakat. Enggak dapat dia berkah. Orang bayar zakat, orang yang enggak mau bayar zakat, mana ada keberkahan? Tengok orang-orang kafir itu, mana ada keberkahan dalam harta dia? Ya kan? Ya, saya punya kenalan ya, walillahilham, beliau mu'allaf. Ya, mu'allaf di salah satu provinsi di Sumatera ini. Mu'allaf beliau, dan beliau salah satu orang kaya dan keturunan Chinese. Pengusaha besar ya. Beliau mengkisahkan bagaimana dulu beliau ketika masih non muslim. Jadi ketika masih non muslim, hartanya banyak ya, miliaran di rekeningnya. Itu rutin Pak. Ya, rutinnya apa? Rutin berjudi di Singapura. Ya, pernah beliau paling maksimal sekali judi itu cuman berapa hari cuman. Enggak sampai seminggu, habis. Maksimal pernah 100.000 US dollar. Berapa berarti, Pak? Berapa 100.000 US dollar? Hah? 15 miliar. 100.000 dikali 4.000 berapa? 100.000 dolar dikali 4.000 berapa? Siapa yang ahli MTK di sini nih? Ada yang ahli MTK, Bu? Harus bantu kalkulator juga. 100.000 US dollar dikali 4.000 berarti berapa? 100.000 kali bukan 4.000, Afan, kali 15.000 ya, Afan. Ya, salah. Kali 15.000, keliru ana. Berarti berapa? Kali berapa? Kalau kali 15.000 berapa? 15 miliar. $100.000. Iya kan? 1,5 miliar. 100.000 US dollar. Iya kan? 1,5 miliar. Itu sekali judi 1,5 miliar kan? 15 miliar ya? 100.000 kali 15.000, 15 miliar ya? Itu gak sampai 2 hari, katanya cuma berapa jam katanya selesai. 15 miliar, Pak, sebentar ya. Subhanallah. Habis itu kalah, pulang lagi beliau ke Sumatera. Kumpul lagi harta, berangkat lagi ke Singapura. Judi lagi. Hilang harta, nggak ada keberkahan, entah kemana katanya. Nggak ada
dia bilang karena beliau udah berumur usianya, udah 52 umur. Nggak tahu saya, tak hilang nggak aja harta itu kan, udah kumpul duit lagi judi, kumpul lagi judi, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kalau orang tuanya tahu marah. Tapi walaupun hartanya banyak ya, apa hilang keberkahan dari situ? Karena apa? Ya karena harta orang kafir kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi benar-benar tidak ada keberkahan sama sekali. Kemudian wa minha, di antaranya juga apa? Ta'ridul mal, ya, menahan zakat itu ta'ridul mal akan ya mengantarkan harta litalaf, ya, kepada kehancuran wal halak dan kebinasaan, ya. Sebagaimana sebutkan tadi, ya, hilang hartanya, kemudian hartanya terbakar, hancur, rusak, kemudian kena bencana, itu disebabkan karena nggak bayar zakat. Fa fi hadis, dalam hadis alladzi rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Bazzar, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma khalatiz zakat malan, tidaklah zakat itu bercampur dengan harta, ya. Jadi artinya zakat itu tidak dikeluarkan, tidaklah zakat itu bercampur dengan harta illa absadatu, melainkan pasti hartanya akan rusak, akan hancur. Harta dia hancur dikarenakan zakat tadi tidak dikeluarkan. Wa antum tarawna, dan engkau dan kalian melihat, wa tasmaun, dan kalian mendengar, al-yaum, hari ini, ma yusibul amwal, apa yang menimpa harta-harta kaum muslimin, minal kawarith, ya, dari bencana-bencana, allati tatlifuha, yang bencana tersebut menghancurkan harta-harta tadi, min harik, ya, berupa kebakaran, ya, kebakaran, ya. Dalam beberapa bulan ini kita udah dengar berita kebakaran berapa kali? Banyak kan? Ada di daerah kita sini, Pak, di Jambi ada di luar, di mana, di Jakarta atau di daerah situ. Berapa banyak kebakaran? Itu salah satunya adalah nolak zakat. Kemudian wagorok, dan terendam, ya, rumah terendam banjir sehingga apa? Hilang hartanya semua. Wanahab, dan dicopet. Wasalab, ya, dan dirampas hartanya, dicuri. Wa khasarah, dan sebuah kerugian di dalam usaha. Wa iflas, dan kebangkrutan di dalam usaha dia. Wa ma yusibu thimar, dan apa yang menimpa, ya, buah-buahan, minal afat, ya, berupa, ya, gagal panen dan rusaknya hasil-hasil tumbuh-tumbuhan, ya, hasil buah-buahan dan sayuran, allati taqdi alaiha, yang memusnahkan semua, ya, buah-buahan tersebut, au tankusuha naqsan zahiran, atau mengurangi kuantitas dari hasil panennya. Nampak ini terjadi di kaum muslimin. Wa hadza min uqubatil man'iz zakat, dan ini semuanya adalah akibat dari mencegah membayar zakat, menolak membayar zakat. Wa minha, dan diantaranya juga man'ul qatril minas sama, akan terhalangnya hujan dari langit, ya, hujan dari langit, alladzi bi hayatun nas, yang hujan tersebut adalah sumber kehidupan manusia, wal bahaim, dan juga kehidupan, ya, para hewan-hewan ternak, wa namwil asjar, dan untuk pertumbuhan pohon-pohon, wathimar, dan buah-buahan, ya. Jadi salah satu akibat dari menahan zakat, hujan gak turun, Pak, ya. Makanya dulu pernah kan beberapa tahun, ya, awal 2016, ya, 2017, ya kan, bahkan dulu kita pernah juga nggalang dana kan, Bapak ngirim bantuan masker, ya, di sebar-sebar masker kan dulu. Siapa yang pernah ikut dulu, ya kan, di apa, lampu merah gitu kan, ya kan, pernah kan dulu. Itu kan lagi nggak ada hujan kan, subhanallah, alangkah sulitnya hidup kita, ya. Di mana-mana kabut asap masuk segala macam, ya kan. Penyebabnya itu tuh nggak bayar zakat, itu banyak yang nggak bayar zakat. Kasih ujian berat seperti itu, nggak turun hujan, minta berapa kali istisqa di kantor bupati, tidak turun juga, ada turun dikit palingan. Karena apa? Masih ada yang nggak ngeluarin zakat, ya kan. Nah, jadi, ya, salah satu ancaman bahaya dari tidak zakat, hujan nggak turun. Mana buktinya? Buktinya adalah, dalilnya apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma mana'a, tidaklah mencegah, menolak kaumun, sebuah kaum, zakat amwalim, tidaklah sekelompok orang
mereka menolak membayar zakat, illa melainkan muni'ul qatr, akan terhalangi, tercegah hujan minas sama, hujan dari langit nggak akan turun. Karena apa nggak turun? Karena nggak bayar zakat. Kama tusyahiduna, sebagaimana kalian lihat, kata Syekh di sini, inhibasal amtor, ya, tercegahnya turunnya hujan, an katsirin minal bilad, kebanyakan dari negeri-negeri yang ada, wa ma nataja an dzalik, dan apa yang dihasilkan dari hal tersebut, minal adraril azimah, dari kemudaratan yang sangat banyak. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, terjadi kebakaran. Setelah itu apa? Terjadi kabut asap. Banyak kemudaratan yang bersumber dari terhentinya turun hujan. Kemudian kekeringan, padi menurun produksinya, banyak sekali ya kehancuran yang disebabkan oleh tercegahnya hujan. Semua di antara sebabnya adalah tidak membayar zakat. Wa hadhihi uqubatun ajilah, dan ini adalah hukuman yang disegerakan di dunia. Ini hukumannya nih. Di dunia udah dikasih seperti itu. Hilang harta, ya nggak tahu kemana arah harta tersebut. Wa ammal uqubatul ajilah, adapun hukuman yang diakhirkan. Ada hukuman, enggak satu hukuman, ada hukuman lagi. Hukuman ajilah, uqubatul ajilah, ajilah, hukuman yang diakhirkan, fahiya asyaddu min dzalik, dan hukuman itu lebih berat, lebih keras dari yang disegerakan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat apa hukuman di akhirat bagi orang yang menolak membayar zakat. Walladzina yaknizuna dzahab, dan orang-orang yang menimbun harta berupa emas. Yaknizuna, menimbun, ya, tapi makna menimbun enggak harus disimpan di dalam. Ya, jadi jangan artikan harus ya digali tanah dulu timbun. Enggak mesti kayak gitu. Artinya menumpuk-numpuk, ya. Orang-orang yang menimbun menumpuk-numpuk zahab wal fiddah, emas dan perak, wala yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkannya, tidak mengeluarkan zakatnya fi sabilillah, di jalan Allah, fabasyirhum, maka beri mereka kabar gembira. Ya, kabar gembira untuk mereka. Ya, apa kabar gembira untuk mereka? Kabar gembira untuk mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi kabar gembira untuk mereka itu azab yang pedih. Azab pedih tapi gembira. Gimana seperti itu? Yaitu Allah mengatakan seperti itu. Ya, seolah-olah mereka menganggap, oh ini baik gitu kan, ini bagus, padahal itu azab yang pedih. Apa itu azab mereka? Yauma, pada hari itu nanti, di hari kiamat kelak, yuhma alaiha, akan dipanaskan, akan dicairkan, ya, harta-harta mereka tadi, finari jahannam, di neraka jahanam, dipanaskan, dilelehkan. Kemudian apa? Fatuk wabiha, maka akan digosokkan, akan disetrikakan. Apa? Jibahuhum, ya, jibahuhum, kening-kening mereka. Kening mereka disetrika, ya, dikasih lelehan panas tadi, harta-harta emas dan perak yang udah dicairkan, disiram, ya, disetrika, ya, kepada kening mereka, wajunubuhum, dan juga pada lambung-lambung mereka juga digosok, ya, wa zuhurum, dan juga punggung-punggung mereka juga digosok, dikasih, ya, cairan panas tadi. Kemudian apa? Allah mengatakan, ya, hada kanaztum, inilah akibat apa yang telah kalian simpan, kalian pendam, li anfusikum, untuk diri kalian, dan kalian tidak mengeluarkan zakatnya. Fadzuku, maka rasakan, ma kuntum taknizun, apa yang telah kalian pendam dan kalian simpan selama ini. Kata para ulama, kenapa di sini disebutkan kening, kemudian junub, ya, lambungnya di sini, kemudian punggung? Karena sebagian para ulama mengatakan dalam tafsirnya, orang yang nggak mau sedekah, nggak mau bayar zakat, dia biasanya akan berpaling dari wajah dia ke belakang kayak gitu, lewat sini sama punggungnya dari belakang. Jadi itu bagian yang layak untuk diazab. Jadi kening dia yang menolak kayak gitu tadi, kasih cairan emas, kemudian perak tadi yang udah dipanaskan, disiram ke situ. Punggung dia juga yang membelakangi orang nggak mau bayar zakat, diazab juga. Itu kata para ulama, ya. Wa kullu malin, dan semua harta, la tuadda zakatuhu, tidak ditunaikan zakatnya, fahuwa kanzun, itu namanya kanzun. Ya, kanzun yang seperti apa? Yu'adzab
akan diazab sahibuhu yaumal qiyamah, ya. Pemegang harta tersebut pada hari kiamat akan diazab. Wa yuwaddihu dzalik, dan yang akan menjelaskan lebih memperinci hal tersebut ayat ini al hadisus sahih, yaitu hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibin zahab, tidaklah seseorang yang memiliki emas wala fiddah, kemudian dia memiliki perak, la yuaddi haqqaha, dia tidak menunaikan haknya, tidak membayarkan zakatnya, illa, melainkan apa yang dia dapatkan idza kana yaumal qiyamah, apabila datang hari kiamat nanti, suffihat lahu sofaih, maka akan dibuat bagi dia sebuah piringan-piringan, lempengan-lempengan, ya, dibuat bagi dia lempengan-lempengan, ya, yang sudah panas tadi, yang minar dari api sudah dibakar, fa uhmiya 'alaiha, kemudian akan dipanaskan tadi, lempengan tadi udah ya dipanaskan, finari jahannam, ya, dibuat lempengan dulu, ya, emas tadi udah dijadikan lempengan jadi besar-besar, kemudian dipanaskan finari jahannam, fayuk wabiha, baru setelah itu digosok, disetrika panasan tadi itu, ya, dituangkan di mana, biha janbuhu, ya, pada lambung dia, wajai, ya, wa jabainuhu, dan di dua kening dia, wa dhahruhu, dan di punggung dia, dikasih semuanya itu. Kullama baradat, dan tak kala dingin, sudah dingin kan, sudah dipanaskan, dingin, ya, kulit dia tadi udah melepuh, udah kening tadi, sudah apa namanya, sudah kering tadi, dingin, uidat, diulangi lagi seperti itu. Fi yaumil qiyamah, pada hari, ya, pada hari, kana miqdaru, satu harinya itu seperti khamsina alfasanah. Berapa khamsina alf? Khamsin 50, alf berapa? Berapa? Alf. Ribu. 50.000. Satu harinya khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun. Subhanallah. Hatta yukdo, jadi satu hari dia disiksa itu seperti, ya, 50.000 tahun kita sekarang disiksa seperti itu. Waktu kita disiksa seperti itu, hatta yukdo bainal ibad, sampai dia mampus, sampai dia mati di antara manusia, sengsara dia, ya, afan, hatta yukdo bainal ibad artinya sampai ditegakkan peradilan, ya, disiksa terus, siksa terus, ya, sampai ditegakkannya peradilan. Fayara sabilahu, maka orang ini akan melihat jalan dia, imma ilal jannah wa imma ilan nar, ya, boleh jadi jalan dia menuju surga atau menuju neraka. Ini hadis akhrajul Muslim. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan orang yang tidak membayar zakat karena pelit enggak kafir. Enggak kafir. Orang enggak mau bayar zakat karena pelit enggak kafir. Karena di sini Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, fayara sabilahu, dia akan melihat jalan akhir dia, imma ilal jannah wa imma ilan nar, bisa jadi kepada surga, bisa jadi ke neraka. Jadi tidak kafir. Kalau meninggalkan sholat kayak mana? Meninggalkan sholat kayak mana? Kafir. Kok bisa mengatakan kafir? Ada dalil yang lain. Ah, gitu. Ya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara mereka, kita dan mereka, shalah. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkan faqad kafara, maka sungguh telah kafir. Ya kan? Nah, dan banyak dalil-dalil yang lain. Nah, beda kalau dengan meninggalkan sholat seperti itu. Kalau zakat, ya, dia apa namanya, dia nggak bayar zakat karena pelit, seperti, ya, dia nggak masuk, dia tidak dikatakan kafir. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban, kafir nggak? Mengingkari, kafir. Nah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, wala yahsabannalladzi, dan janganlah, ya, janganlah mengira orang-orang ya bakhaluna, yang mereka itu bakhil, bima atahumullah, dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka, min fadli, berupa yang merupakan keutamaan dan karunia dari Allah. Jangan mengira orang-orang yang membakhil tadi huwa khairal lahum, itu adalah sesuatu yang baik untuk kalian, untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tapi itu jelek untuk mereka.
Ya, makanya orang nggak mau pelit, nggak mau bayar zakat seperti itu, jangan nganggap itu baik, itu jelek sebenarnya. Ya, maka sebagaimana kita sebutkan tadi, orang salah memahami konsep mencari rezeki. Mencari rezeki semakin lama kerja, semakin banyak dapat dan semakin bagus kata dia. Padahal enggak. Ya, kalau kita ingin Pak, kalau kita ingin perbandingan perbedaan pedagang Indonesia dan pedagang Arab, nampak kali perbedaan Pak. Pertama, pedagang di sana setiap sholat berhenti. Yang kedua, mereka nggak akan buka pagi-pagi, nggak akan buka, nggak ada jam 6, apalagi subuh, mana ada orang Arab pagi subuh, ya, mereka buka, ya, kita lihat nggak ada. Kita ke pasar jam 6, jam 7 itu, jam 7 pagi Pak, kita jam 7 ini udah rame, nggak ada orang di pasar, tutup semua, satu pun nggak ada, ya. Nggak ada orang kerja. Kemudian mereka paling buka jam 9, jam 9 baru buka, jam 9, jam 10 baru buka. Setelah itu apa? Jam 9 buka nih, setengah 10 buka. Tutupnya kapan? Zuhur. Tutup mereka zuhur. Setelah zuhur ngapain? Buka lagi? Lah, enggak. Tidur siang. Tutup mereka. Habis zuhur tuh tutup, udah enggak ada lagi. Kapan buka lagi? Asar. Asar baru buka lagi. Setelah itu apa? Setelah mereka buka lagi asar sampai kapan? Enggak ada, sampai tengah malam, sampai apa? 9, setengah 10 tutup. Kayak gitu konsep terus kayak gitu. Enggak ada mereka pagi-pagi kerja, tidak. Yang mereka ketahui apa? Cari berkah, bukan cari banyak. Kaum muslimin apa? Nunggu pagi, ya kan, di negeri kita ini. Pagi-pagi udah sebelum subuh udah di pasar. Mana nampak keberkahannya? Mana hasilnya? Mana kelihatannya? Salah memahami konsep cari rezeki. Lihat Pak, Allah mengatakan ya dalam surat Al-Baqarah, insyaallah antum hafal. Ya, Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini jami'an untuk kita. Untuk kita. Jadi semua yang ada di dunia ini telah Allah ciptakan untuk kita. Maka ketika Allah telah mengatur dan mengurus masalah rezeki untuk kita, kita hanya melakukan satu, cari sebab. Jangan ambil hak Allah, jangan rampas kekuasaan Allah dalam memberikan rezeki dengan kita seolah-olah mengatur bahwasanya dengan banyak kerja banyak duit. Enggak ada seperti itu. Ya. Seseorang mengambil urusan Allah pasti akan sulit. Jangan ambil hak Allah. Allah sudah tentukan semua. Kata Nabi SAW, seorang tidak akan mati sampai rezekinya terpenuhi semuanya. Jadi kita hanya melakukan sebab. Nah, jangan mengira orang yang menahan zakat itu bagus, bahkan itu jelek untuk mereka. Apa? Sayutawakuna, akan dipikulkan kepada mereka, dipikul. Ma bakhilu, apa yang telah mereka bakhil yaumal qiyamah, pada akhirat kelak. Wa yuwaddihu dzalik, dan akan menjelaskan hal tersebut hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahullahu malan, barang siapa yang Allah berikan harta, falam yuaddi zakatahu, dan dia tidak membayarkan zakatnya, mustilalahu syuja'an aqra, maka akan dibuat, ya, akan dikirim kepada dia, ya, akan dibuat pergambaran kepada dia, ya ini dibuat makhluk, akan digambarkan makhluk untuk dia, syuja'an aqra, ya, kata Syekh di sini su'banan azim, yaitu ular yang sangat besar, karihul manzor, yang sangat jelek bentuknya. Akan tapi ular ini aqra, ular ini kepalanya botak, aqra. Kata Imam Muslim, kenapa dikatakan botak? Karena rambut, enggak tahu ular itu ada rambutnya enggak, Pak? Hah? Sisik ya? Ada ularnya enggak? Ada rambutnya enggak? Ada, Pak? Enggak ada ya? Ya, kata Imam Nawawi, artinya kenapa ular ini kepalanya botak? Karena rambutnya rontok disebabkan racun terlalu banyak di kepalanya. Itu kata beliau. Kata beliau ya ta'ammad. Jadi apa namanya, rambutnya mungkin sisiknya mungkin ya rontok, kemudian jadi botak dia, itu disebabkan berkumpulnya racun. Bayangkan Pak, ular yang bagi orang menahan zakat tadi digambarkan kepada dia, dikirim ular pada dia. Kemudian lahu zabibatan, dan dia memiliki zabibatan, 2 taring di sini. Zabibatan itu 2 taring keluar, ya, di sini, di dagu, di apa namanya, di sininya, pelipis dia, di rahang dia. Yutawikuhu, yang akan menggulung dia yaumal qiyamah, akan digulung. Orang yang menelan zakat ini akan digulung. Tsumma ya'khudhu bilih zamataihi, kemudian ular ini akan memangsa dia dengan menggunakan, ya, lih mazataihi ai shidqai, ini kedua rahang dia tadi, dimangsa dia.
Tsumma yaqul, kemudian ular itu berkata, ana ma'aluk, aku hartamu. Ini aku hartamu. Harta yang kau enggak bawa zakat, aku ini dia. Berbentuk ular tadi. Ana kanzuk, akulah harta yang kau pendam dahulu. Subhanallah. Ini azabnya Pak di akhirat. Ya, kata dalam riwayat yang lain, kemanapun dia pergi, dikejar, lari dia dikejar sampai didapatkan, sampai dia dimangsa. Hadhihi uqubatu mani'iz zakah. Inilah akibat siksaan orang menahan zakat fil akhirah, pada akhirat kelak. Qad bayyanahu Allah wa rasuluh, dan yang telah Allah jelaskan dan Rasulnya juga telah jelaskan. Wahya, yaitu annal mal, bahwasanya harta ghairu muzakka, yang tidak dikeluarkan zakat, yuj'al, akan dijadikan sofaih, akan dijadikan lempengan-lempengan, tuhma fi nari jahannam, lempengan tersebut dipanaskan di neraka jahanam. Yukwa biha, kemudian disetrika jabuhu, ya, kening dia, wa janbuhu, dan lambung dia, wa dhahru, dan punggung dia, wa ju'ila aidan, dan juga akan diberikan kepada dia, dijadikan kepada harta tersebut ular yang sangat besar, yutawiku bihi unuku, yang akan melilit leher dia, wa yumsiku bisyidkaihi, dan dia akan menggigit dia dengan menggunakan rahang dia tadi, wa yuldiguhu, dan dia akan meracuni, wa yufarrik, dan akan menuangkan, mengirim fihi sam, ya, fihi sum, ya, yaitu mengirim racun yang sangat banyak, alladzi yata'allamuhu minhu jasmuhu, yang akan membuat tubuh dia kesakitan. Subhanallah, racun, Pak. Makanya tadi disebutkan ular, tidak tahu kalau mungkin dalam dunia hewan, ya, ular yang kepalanya botak itu kata Imam Nawawi disebabkan racun banyak berkumpul di kepala dia. Ya, itu kata beliau. Saking banyaknya buat dia rontok rambutnya. Walaisa hadzal azab, dan tidaklah azab ini yahsulu fi sa'ah, terjadi sejam, wayan qati, setelah itu berhenti, sejam aja disiksa itu sejam. Bal yastamirru, akan tetapi azab ini akan terus berlanjut, khamsina alfasanah, 50.000 tahun berlanjut. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Wa mani'uz zakat, dan orang yang menolak membayar zakat, idza urifa anhu dzalik, apabila dia telah diketahui dengan hal tersebut, fa innahu la yajuzu tarkuhu, maka dia tidak boleh dibiarkan. Orang yang tidak mau bayar zakat jangan dibiarin. Bal yajibu inkaru alaih, bahkan wajib mengingkari perbuatan dia, wa nashuhu, dan menasihati dia. Jadi kalau ada kenalan, ada keluarga, ada kawan yang enggak bayar zakat, jangan didiamkan, nasihati dia, peringati dia, bahaya kamu enggak bayar zakat. Fa in asarra ala man iha, apabila dia terus menerus, ya, asarra, terus menerus, ala man iha, menolak untuk membayar zakat, wajaba ala waliyil amr, wajib bagi pemimpin daerah dia, ayanzura fi sya'nihi, memperhatikan dan mengoreksi dan melihat apa permasalahan dia, apa yang layak untuk dia. Fa in kana jahidan, apabila dia ini jahid, mengingkari liwujubiha, mengingkari kewajiban, ya, jadi dia mengingkari, enggak ada zakat, enggak, saya enggak percaya ada zakat, dia mengingkari kewajiban zakat, wajaba ayyustataba, wajib untuk disuruh bertaubat dari perbuatan dia, suruh taubat, kamu harus bertaubat. Fa in taba, apabila dia bertaubat, wa adda zakat lillah, dan telah membayarkan zakat kepada Allah, selesai urusan, sudah selesai urusan, ya, enggak ada urusan lagi karena udah tobat. Fa in wa illa, kalau tidak mau tobat dan bayar zakat, wajaba qatluhu, wajib untuk membunuh, mengeksekusi orang ini, namun eksekusinya murtad, dan mengeksekusi sebagai seseorang yang murtad andinil Islam, dari agama Islam. Jadi kalau dia dibunuh secara murtad, tidak boleh disolatkan dan tidak diselenggarakan dengan penyelenggaraan kaum muslimin. Gimana mandi, kan udah kuburin. Orang dibunuh secara murtad kayak gitu, Pak. Seperti ini. Enggak ada mandi, enggak ada sholat, enggak ada, selesai. Mandi, dengan mandikan aja, dimandikan, enggak ada sholat, enggak ada apa, udah. Mandinya mandi biasa, enggak ada mandi harus dibudukkan, pemandian tata cara khusus, enggak, dimandikan biasa saja. Enggak ada 7 kali pakai sidir, enggak. Mandi biasa, setelah itu udah dibungkus saja, dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ini ancaman bagi orang dibunuh secara murtad.
Nah, kalau dia bertobat enggak. Wa in kana muqiran biwujubiha, akan tapi kalau dia mengakui yakin dengan kewajibannya, walakinahu mana'aha bukhlan, akan tapi dia menolak membayar zakat karena pelit. Nah, ini tadi kan dia enggak mau zakat karena bayar pelit, bukan karena mengingkari. Wajaba ta'ziruhu, wajib kita mentakzir dia. Mentakzir dia artinya memberikan pelajaran bagi dia, ya, mengajak kaum muslimin untuk memberi rasa malu kepada dia, berikan rasa malu. Apa yang membuat dia malu? Ya, mungkin ditulis nama dia di apa? Mungkin harta dia tadi disegel kayak gitu ya. Ini disegel oleh pemerintah. Itu kan buat malu dia. Mobil dia dikasih juga disegel. Buat dia malu. Kasih dia pelajaran biar malu. Wa akhdhuha minhu qahran, dan wajib mengambil harta dia secara paksa. Wajib, Pak. Itu urusan pemerintah. Pemerintah kita kasih, Pak, dia nggak mau bayar zakat, pemerintah kirim ya anggota keamanan ambil secara paksa. Kemudian dikasih dia pelajaran. Wa illam yumkin akhdhuha, dan apabila tidak mungkin mengambilnya minhu dari dia illa biqital, kecuali dengan memerangi dia, fa innahu yuqatil, maka orang ini diperangi. Kalau dia ngajak perang ya, kirim anggota TNI dari Al-Amin untuk ke sana di bawah pimpinan Pak Tanzili. Ya, dikirim pasukan untuk memerangi dia, kama qatala sahabah, sebagaimana para sahabat memerangi, ya, berperang biqiyadati Abi Bakar, dengan di bawah kepemimpinan Abu Bakar, anmani'iz zakar, dari orang-orang yang membayar zakat. Jadi diperangi ya, orang yang enggak bayar zakat, Abu Bakar buat pasukan, orang-orang yang enggak mau berzakat ya, menolak membayar zakat, semuanya diperangi, kirim pasukan perang. Ya, kamu bayar zakat enggak mau melawan, ya, diperangi sampai mereka mati, ambil zakatnya. Ya, kemudian apa? Ba'da wafati Rasulullah SAW, sampai setelah wafatnya Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, hatta khada'u lidaf'inya, sampai mereka tunduk untuk membayar zakat, waltazamu bihukmiha, sampai mereka memegang hukum-hukum zakat tadi. Nah, itu jadi hukumnya kalau enggak, ya, itu diserahkan ke waliul amr, ke pemerintah, pemerintah ambil secara paksa. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi. ما أنزلنا عليك القرآن